Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Ini adalah update energi love life untuk kamu Sun Moon Rising Venus-nya berada di Libra. Namun sebelum mulai tarik kartu tarot, di sini mari wajib ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Libra saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaan di sini vice versa, kebolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu hadir ketika kamu menyaksikan video ini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Situasi relationship dirimu Libra bersama dengan dia adalah di sini ada King of Swords ya. Jadi ini energi dari Gemini. Kemudian di sini Baik, ada perlawanan balik ya dari pasangannya kamu. Ada perlawanan balik dari dia menyikapi apa yang telah kamu lakukan gitu ya. Jadi menurut dari pasangannya kamu ini coba dicek ya, karena ini ada barangkali dua kisah di sini. Apakah kamu pernah melukai dia jika hubungan kalian ini sudah hubungan cukup lama? Ataukah ini ada seseorang yang baru kamu kenal, yang baru hadir dalam hidupnya kamu, tetapi dia saat ini sedang membawa luka ke hidupmu, gitu ya. Jadi di sini dia menganggap bahwa adanya, terlepas dari bagaimana ya kisahnya dia kemarin itu ya, apakah kamu yang membawa luka ke dia, ataukah justru dia hadir dalam hidupnya kamu dengan membawa luka dan ingin mencari penyembuhan gitu ya melalui hubungan kalian ini, sehingga ya ketika kamu bertemu dengan dia itu cakra hatinya dia itu lagi terbuka gitu ya. Nah, sehingga energinya kamu itu cepat masuk ke dia dan pancaran energinya dia itu ya ini kelihatan kayak banyak banget ya, pancarannya itu ke kamu tuh banyak banget kayak kita ya. Jadi di sini intinya bahwa orang ini sedang mencoba untuk terjadinya penyembuhan bagi dirinya dia ya, dan kemudian dia bisa tanpa sadar memberikan energi yang negatif dalam hubungan kalian, walaupun niatannya dia sesungguhnya itu tidak ingin menyakiti kamu. Nah, kayak gitu ya. Jadi orang yang kondisinya masih terluka gitu ya, dan dia di sini datang ke kamu dengan harapan besar bersama dengan dirimu, dia bisa jatuh cinta lagi. Nah, dengan dirimu dia bisa merasakan nikmatnya jatuh cinta lagi gitu. Namun karena kondisi yang memang saat ini dia masih belum stabil gitu kan, jadi kadang-kadang ketika dia membuat kamu merasa sedih gitu ya, karena mau ini agak lain-lain tindakannya ke kamu, bukannya maksudnya dia akan manis terus sama kamu gitu ya. Ketika dia manis terus sama kamu itu bisa satu sisi kayak dia melampiaskan unek-uneknya dia ini ke kamu perihal tentang masa lalunya dia. Nah, jadi dengarkan ini pelan-pelan ya. Orang ini kalau dia bersikap manis ke dirimu ya, kalau dia bersikap kayak yang kalian adalah pasangan romantis, seromantis-romantisnya dia memperlakukan kamu, itu bisa bentuk dari pembalasan dendamnya dia kepada kisah masa lalu yang membuat dia kecewa, yang membuat dia terluka. Nah, namun di saat dia ini seperti tergila-gila kepada dirimu, ya, dia bisa tanpa sadar juga menyakiti kamu. Namun intinya bahwa dia ini sebenarnya
tidak dengan sadar mau nyakitin dirinya kamu. Nah, kayak gitu ya. Kadang-kadang dia ini tidak tahu caranya untuk berlaku terhadap kamu. Gitu. Walaupun dia punya rasa yang besar banget ini gitu ya. Tetapi dia bisa yang kayak memaksakan kamu untuk memenuhi keinginannya dia gitu ya. Misalnya dia agak posesif sama kamu, dia mau bicara agak keras sama kamu karena memang dia merasa bahwa dia harus keras supaya dia ini tidak terluka lagi seperti kisah dia yang kemarin gitu. Entah luka itu dari penyebabnya kamu ataupun penyebabnya orang lain. Agak mau di sini dia mengontrol kamu gitu ya. Dan kadang-kadang menganggap atau melihat kamu ini kayaknya merasa tertekan ke dia, di situ dia ada rasa kepuasan gitu ya, menekan dirimu dengan cara treatment silent kah, atau dengan kata-kata kasar kah, atau dengan pemaksaan tertentu kepada kamu, permintaan-permintaan yang mungkin tidak mampu untuk kamu iakan gitu ya. Nah, ketika dia melihat kamu dalam kondisi tidak berdaya, di situ ada kepuasan bagi dia karena dia anggap bahwa kamu akan semakin mencintai dia. Jadi menempatkan kamu dalam posisi yang tidak senang gitu ya, itu dia anggap akan memacu dirimu untuk semakin mencintai dia, untuk semakin menyayangi dia. Ini bisa manas-manasin kamu gitu ya. Ini bisa kayak yang pokoknya bikin kamu itu tidak tenang gitu ya. Kamu lihat aja lah gaya-gayanya dia itu, gaya-gaya seperti kayak gimana gitu ya. Dengan terang-terangan dia menunjukkan misalnya mancing-mancing emosinya kamu gitu ya, atau mungkin tadi memaksakan hal-hal tertentu ke kamu. Itu menurut dia cara untuk mendapatkan hatimu. Mungkin kamu akan merasa ini konyol banget, mana ada orang yang disakiti bakalan mencintai kayak gitu ya. Mana mungkin, harusnya diberikan kenyamanan dong, harusnya diberikan cinta kasih dong kayak gitu ya. Namun dia pikir bahwa tidak, untuk saat sekarang ini permainannya itu ndak bisa permainan lembut-lembut dengan kamu. Harus ada kayak hantaman-hantaman tertentu untuk dirimu biar kamu itu semakin terpacu gitu ya, semakin bersemangat untuk mencurahkan kasih sayangmu kepada dia, mencurahkan cintanya kamu ke dia gitu ya. Nah, di situ apapun yang dia lakukan ke kamu itu sebenarnya bentuk dari cinta, bentuk dari cintanya ke kamu yang bisa di sini modelannya mengekspresikannya itu yang salah banget. Nah, di situ ya, cara ekspresinya dia untuk menarik perhatiannya kamu ini yang pasti saja dengan cara-cara yang lumayan keras gitu ya, untuk mendapatkan cintamu. Dan juga ini bisa untuk manas-manasin orang yang pernah mematahkan hatinya. Jadi ada dua misi di sini ya, ada dua misi seseorang ini datang dalam hidupnya kamu. Ini bisa kedua misi ini seiring sejalan, bisa ini hanya satu aja gitu ya. Nah, dia sedang dia sedang membalas dendam ya kepada seseorang dari masa lalunya dia yang pernah membuat luka ke dia gitu ya, dengan mendapatkan kamu, dengan hidup bersamamu gitu ya. Itu akan menjadi pembuktian bahwa dia bukanlah seseorang yang layak untuk dikecewakan gitu ya. Dia akan memberikan signal kepada orang lain ya, atau kepada dirinya sendiri bahwa aku ini
pantas dan layak untuk disayangi. Ada pembuktian di sana ya, ada pembuktian tentang diri di situ. Nah, ini bisa seiring sejalan juga ya dengan dia takut terluka kembali dengan kamu ya, bersama dengan kamu dia takut terluka kembali, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan yang itu memaksakan kehendaknya dia gitu ya, dengan gaya-gaya macam-macam, memaksa kamu dengan terang-terangan, atau mungkin pakai silent treatment ke kamu, bikin gaya-gaya yang bikin kamu itu bingung, yang memang niatan dia untuk bikin kamu tuh tertekan, tetapi bukan untuk nyakitin kamu. Ibaratnya dia menganggap bahwa dia harus memberikan pecutan kepada dirimu biar kamu tuh makin bersemangat untuk memberikan cintamu kepada dia gitu ya, untuk memberikan cintamu kepada orang ini gitu ya. Tetapi kalau dilihat ini energi sekarang, apakah ini hubungannya bisa untuk hubungan yang long term, untuk hubungan yang panjang? Mari nampak jika dia selalu melakukan tekanan-tekanan seperti ini, itu tidak akan jalan gitu ya. Ini nggak akan bisa di situ lama, soalnya dia tuh bakalan bikin kamu itu merasa tidak nyaman ke dia gitu ya. Walaupun kamu misalnya tetap punya cinta, tetap punya perasaan ke dia, namun dari caranya dia memperlakukan kamu itu, cepat atau lambat kamu akan memalingkan wajahnya kamu akan menarik energinya kamu itu dari dia. Nah gitu, karena ini bisa kamu akan salah paham maksudnya orang ini apa gitu. Kalau mau diuji terus menerus ya, atau meminta sesuatu dengan cara paksaan, bukan rayuan gitu ya, atau bukan dengan cara-cara yang nampaknya di situ layak gitu ya, kamu pasti tahu nilai dirimu itu kayak gimana gitu ya. Kamu pasti nggak akan mencampakkan dirimu ke tangan seseorang yang seolah-olah membuat kamu itu sebagai permainan bola-bola saja gitu ya kan. Karena dari sini mari melihat bahwa kamu itu seseorang yang walaupun kamu ini misalnya adalah istrinya dia, atau kamu adalah seorang wanita, apalagi kalau kamu ternyata adalah seorang pria gitu ya, kamu hidupnya itu mari lihat sesungguhnya hidup yang tenang gitu loh. Bahkan gini ceritanya, kalau kamu terlalu menunjukkan pikiranmu atau energimu ke dalam hubungan kalian ini, justru hidupmu itu bisa out-outan, justru hidupmu itu bisa ruwet jadinya gitu ya. Padahal kamu dengan dirinya kamu sendiri itu sudah berdamai dengan hidup gitu ya. Kamu sudah bisa kayak yang tidak lagi mengharapkan kebahagiaan dari luar gitu ya. Kamu udah bisa menciptakan kebahagiaan itu dari dalam dirinya kamu. Kamu dengan pintarnya di sini kalau mari lihat ya, kamu merawat dirimu dengan baik, kamu menjaga dirimu dengan baik kayak gitu ya. Makanya di situ kamu akan tahu batasan-batasan sampai sejauh mana kamu mau mentoleransi seseorang ini. Nah gitu ya, jadi kamu tuh tidak akan mau diperlakukan dengan sembarang-sembarang gitu ya. Kamu tidak akan mau diperlakukan dengan tidak pantas kayak gitu ya. Kamu nggak akan mau di sini. Jadi yang uring-uringan di dalam hubungan kalian, yang energinya di situ energi ekspresinya, ekspresi yang tidak stabil ya, itu dari pasangannya kamu. Nah, dia ini sebenarnya tahu ya, kalau dia apa yang dia lakukan ke kamu itu bisa berkemungkinan untuk nyakitin kamu. Tapi di situ kayak ada dorongan agak liar juga dari dalam dirinya gitu ya. Mau nengok, mau lihat kamu ini sampai seberapa jauh sih bisa bisa menerima apa perlakuannya dia yang mungkin tidak pantas itu. Makanya mari katakan ini kayak nguji-nguji kamu ini ada nih.
seperti yang nguji-nguji kamu. Padahal kalau Mari lihat dari energinya kamu, nampaknya menyakiti dia gitu ya, dengan keras kepalanya kamu, atau dengan tindakan tidak adilnya kamu gitu, atau tindakan memanfaatkan, atau adakah kamu bikin energi toksik dalam hubungan ini? Nampaknya Mari ini enggak ya. Kamu nampaknya di sini baik budi gitu ya. Kamu di sini nampaknya ya kamu akan sayang ke dia dengan sepantasnya, seperti apa yang layak untuk dia terima. Itu ya, dengan kartu The Empress di sini. Ini kartu Empress tuh kartu yang cinta kasih tuh unconditional. Sebenarnya gitu. Tapi dibilang unconditional, ini bukan hanya unconditional kepada orang lain, tetapi juga berselaras dengan diri. Jadi kamu itu tidak akan mau misalnya ya merugikan dirinya kamu, bikin hidupnya kamu tuh susah demi orang lain. Kamu tuh tidak akan sekonyol itu, karena kamu udah tahu cinta itu harus dia dua arah. Bahagiakan diri, sayangi orang lain. Nah itu ya kalau energinya kamu, Mari lihat. Jadi nampaknya kalau dia kalau dia berlaku agak kasar ke kamu, ini nampaknya sebuah kerugian yang cepat atau lambat bakalan dia tuai gitu ya. Cepat atau lambat akan dia tuai, karena sesungguhnya kamu di sini hadir dalam hidupnya dia bukan sebagai seseorang yang ada udang di balik rempeyek gitu ya. Kamu ingin menjalin hubungan yang baik dengan dia gitu ya. Kamu ingin menjalin, misalnya ini rumah tangga, kamu ingin menjalin rumah tangga itu rumah tangga yang harmonis di sini. Kamu ingin menjalin rumah tangga tuh yang di situ lebih banyak candanya, tawanya, lebih banyak ketenangan secara lahir, secara batin, kayak gitu ya, niatannya kamu sesungguhnya. Tapi ya itu tadi, dia dengan pemahaman-pemahaman, dengan ego diri, dengan ya ego diri aja lah dibilang gitu ya, akan menyikapi hubungan kalian ini membawa tekanan-tekanan tertentu kepada hidupnya kamu. Nah kayak gitu ya. Padahal kalau dia ini baik-baik aja ke kamu, kamu bisa tuh jauh lebih baik lagi memperlakukan dia gitu ya. Karena kamu punya banyak modal di dalam dirimu untuk ngebahagiain dia. Kamu banyak modal di sini. Nah gitu ya. Jadi ini orang bisa adalah seseorang yang tanpa sadar memanfaatkan kamu, bukan tanpa sadar ya, tapi memang memanfaatkan hubungan ini sebagai gerbang dia menyembuhkan diri, gerbang dia semakin naik spiritualnya ya, gerbang semakin naik spiritualnya ya dia ini ya. Nah di sana. Jadi kalau kamu tuh ngelihat dia ini berlaku tidak tenang ke kamu, menghindar dari dia walaupun dia ini ada cinta untuk kamu, nampaknya itu bukan pilihan yang salah. Nah gitu ya. Atau minimal gini, kamu jangan pernah terpengaruh dengan apapun yang dia lakukan untuk minimal sebulanan ini gitu. Soalnya ini aneh-aneh banget, ini gaya-gayanya dia itu aneh-aneh banget gitu ya. Ingin mendapatkan cinta dari kamu, tapi dengan perbuatan-perbuatan yang bisa bikin kamu itu kecewa banget gitu ya ke dia. Kamu nggak perlu marah-marah, kamu nggak perlu silent treatment ke aku nih ikhlas sama kamu gitu ya, harusnya kayak gitu. Nah makanya nanti kamu ada kecewa. Nah di sana ya, kamu ada kecewa banget sama dia. Kalau dia baik aja sama kamu, kamu bisa jauh lebih sayang sama dia. Jadi dia ini tidak akan rugi lah kalau dia itu terkoneksi dan terhubung dengan kamu. Nah ini agak kita
kasihkan masuk dulu hubungan cinta segitiganya ya. Nah, beberapa di sini kamu ndak usah lah ya dibilang cinta segitiga ya, tapi gini, kamu berlaku sepantasnya gitu, titik. Kamu berlaku sepantasnya ke orang ini, tapi dia tidak bisa terima. Dia tidak bisa terima. Dia di sini bisa ingin lebih dari kamu. Namanya orang terluka ya, lagi-lagi ini karena dia posisinya tuh posisi terluka. Jika orang terluka itu, dia tanpa sadar akan melukai orang lain juga di sana. Padahal niatannya dia ya mencari penyembuhan dari kamu, tetapi tanpa dia sadari, dia bisa mentransfer luka yang sama kepada dirimu. Dan di sini mari lihat, kamu anti dengan hidup yang ruwet, walaupun di sini kamu masih mau tertarik-tarik juga gitu ya. Kamu masih mau juga di sini agak terikut dengan drama. Nah, gitu ya. Kamu mau agak terikut dengan dramanya dia, walaupun sesungguhnya kamu tuh mungkin udah ndak mau lagi gitu ya. Kamu tuh udah yang kayak udah capek gitu. Atau kamu tuh tidak rela menggantikan kehidupannya kamu yang nyaman ya dengan sebuah kisah yang ruwet gitu. Udah nggak mau lagi kamu. Walaupun tadi kadang-kadang ketika kesadaran kamu lagi turun, kamu bisa terpancing perasaan ke dia gitu ya. Kamu bisa terpancing perasaan atau penilaian yang membuat batinmu bergejolak ke dia. Nah gitu. Jadi ini kalau mari lihat, kalian akan menghadapi permainan-permainan mental ya. Dalam hubungan ini akan ada permainan-permainan mental di sini. Sekarang kamu kuat-kuatan untuk bisa bersikap netral ke orang ini. Gitu ya. Kalau enggak, kamu bakal sakit hati atas apa yang dia lakukan gitu ya. Ekspresi cintanya kepada dirimu itu bukan ekspresi dengan kelembutan, tetapi dengan tekanan-tekanan tertentu di sana gitu ya. Dan ini bisa hubungannya tidak long term untuk kalian yang masih pacaran ya. Ini hubungannya bisa hanya hubungan yang hanya ada ujung dalam waktu dekat gitu ya. Dan saya rasa beberapa ini nanti justru akan menambah beban bagi dirinya sendiri ketika kamu memilih untuk kemudian pergi dan tidak melayani bagaimana hubungan kalian ini lagi. Oke, baik. Dalam pembacaan ini Libra, hadir energi dari Taurus, Gemini, di situ ada energi dari Aries, Sagittarius di sana. Kemudian hadir di sini Scorpio, ada di situ energi dari Aquarius, kemudian di situ energi dari Pisces, energi dari Cancer ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.